Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan bidan semuanya? Senang sekali hari ini kita kembali dari Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi mengadakan webinar dan alhamdulillahnya antusias sekali, banyak sekali rekan-rekan bidan yang mengikuti webinar ini. Sebelumnya eh, yang kami hormati dan kami banggakan Direktur Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi, yaitu Dr. Mastika Talib Mars, dan yang kami hormati pembicara siang hari ini yaitu Dr. Firdaus Artoni SPOG. Selamat siang dokter. Dan yang kami banggakan dan kami cintai rekan-rekan bidan semuanya. Alhamdulillah siang ini kami berkesempatan dalam acara webinar ini dengan tema update ANC atau update antenatal care. Hadir pembicara kita siang ini yaitu Dr. Firdaus Artoni SPOG. Terima kasih dokter telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatannya kepada kami. Oke, sebelum ke materi saya akan membacakan sedikit CV beliau. Oke, saya bacakan sedikit kurikulum vitae Dr. Firdaus Artoni. Beliau lahir di Padang 30 September 1967. Pendidikan terakhir pada tahun 1992, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia sebagai dokter umum. Kemudian pada tahun 2003 menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan lulus sebagai dokter spesialis obgyn. Sampai saat ini beliau sudah berpraktek di Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi sejak tahun 2005. Betul dok, sampai saat ini ya dok ya? Iya betul. Kemudian di Rumah Sakit Kenari Graha Medica dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan beliau adalah sebagai owner di Klinik Salmanisa dari tahun 2007. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya persilahkan kepada Dr. Firdaus SPOG. Persilahkan dok. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator Bidan Dwi atas kesempatan yang akan diberikan pada saya untuk mempresentasikan materi yang saya diminta dan saya memberi judul sendiri, yaitu tentang update. Jadi ada kata-kata update dari antenatal care, ya karena memang kalau sekedar antenatal care saya yakin sudah pada hafal, sudah pada melakukan sehari-hari. Tapi saya mempunyai latar belakang kenapa saya memberi judul ini. Sudah kelihatan share screen saya? Share screen saya udah kelihatan? Oke dok. Oke. Nah jadi tampilannya tapi belum ini ya, belum zoom ya. Tunggu. Teknik mana sih yang bisa mengkonservasi di situ? Oke, udah kelihatan ya? Dok. Ya, oke dok. Jadi langsung saja ya, sekali lagi terima kasih pada Rumah Sakit Tamrin beri kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit pembicaraan tentang update antenatal care ini. Terima kasih pada Direktur Rumah Sakit MH Tamrin, Dr. Ika, dan terima kasih untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah cukup banyak, 65 orang saya lihat sampai saat ini. Saya yakin berarti insya Allah topik ini akan menarik, terutama dalam hal update-nya yang akan saya kemukakan. Oke, ada latar belakang dari saya mengajukan materi ini. Maju ya. Saya screen saya nggak maju ya. Oke, langsung ya. Nah ini, jadi saya melihat bahwa masih banyak pasien yang tidak diperiksa laboratorium screening atau deteksi dini, padahal di era BPJS ini
hal itu bisa dilakukan karena tidak membebani pasien. Kalau dulu saya itu karena selalu memikirkan biaya pasien itu, saya sendiri juga jarang melakukan pemeriksaan laboratorium karena cukup mahal, apalagi kalau mulai dari yang sederhana sampai yang lengkap kadang-kadang kita butuhkan. Nah, masalahnya adalah akibatnya nanti kalau kita tidak melakukan itu, pas mau lahir, pas aterem, bahkan pas keadaan darurat, kita kaget-kaget sendiri, HB-nya rendah, hemoglobinnya rendah. Nah, kemudian problemnya kemudian repot cari darah. Zaman sekarang, zaman COVID ini apalagi kalau dia dapat golongan darah AB, itu setengah mati mencarinya, padahal kondisinya sudah mendesak. Nah, atau kalau laboratorium yang lain misalnya tahu-tahu periksa di rumah sakit pasti diperiksa kan begitu masuk. Hepatitis, nah kelabakan lagi mempersiapkan tim persalinan, tim operasi di mana kita mempunyai APD yang khusus. Nah bayinya perlu cari lagi hemoglobin imunoglobulin G-nya, hepatitis imunoglobulin G-nya. Nah dalam 24 jam harus diberikan. Kemudian, apalagi kalau ternyata tes HIV-nya positif, labakan lagi. Bagaimana timnya, bagaimana, apakah kita akan melakukan di rumah sakit ini atau harus rujuk. Rujuk juga zaman sekarang tidak mudah, karena rumah sakit juga kalau udah mendengar, HIV AIDS, paling sudah pada menolak. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kan bisa kita hindari di era BPJS ini, karena tidak pemeriksaan dasar yang dituntut itu ternyata cukup di-cover oleh BPJS dalam pemeriksaan rutin mereka. Jadi kasarnya adalah ada hak pasien yang harus kita jalankan demi kebaikan bersama. Kemudian masih banyak menganggap pasien yang tidak jelas HPHT-nya, udah nggak jelas, lupa atau nggak jelas, nanti disuruh USG-nya belakangan. Padahal itu kesalahan yang cukup fatal. Kenapa? Karena nanti saya jelaskan. Kemudian makin banyak, ya maaf aja bidan-bidan yang USG padahal di dalam bahan kuliah, dalam kurikulum, di dalam ininya tidak termasuk dalam kompetensinya gitu kan. Kemudian belum banyak yang tahu cara pemakaian buku KIA yang baru, di mana cukup ada perubahan yang signifikan. Itu kira-kira latar belakang saya mengajukan topik ini sebagai update atau mengingatkan hal-hal yang baru. Nah, kita mulai dulu, ini udah biasa. ANC adalah pelayanan yang diberikan kepada wanita hamil dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan kehamilan untuk mengoptimalisasi kesehatan mental dan fisiknya, menghadapi persalinan, masa nifas, dan perawatan bayi, termasuk khususnya pada pemberian ASI. Nah, tujuannya berarti apa? Artinya sebenarnya apa yang kita lakukan pada antenatal care itu memantau kehamilan untuk memastikan kesehatan umum dan tumbuh kembang janin. Kemudian mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, kemudian mendeteksi dini risiko tinggi, ada anemia, kurang gizi, hipertensi, penyakit seksual menular seperti HIV, seperti sifilis itu, kemudian memberikan pendidikan kesehatan serta persen bulan, melahirkan dengan selamat. Nah ini menurut saya ini kalau saya mengatakan pada bidan-bidan, zamannya sudah harus kembali sebenarnya ke zaman dahulu, di mana pendekatan bidan-bidan itu mestinya betul-betul lebih humanis, lebih baik daripada seperti dukun, tetapi lebih baik dari dukun dalam hal humanismenya. Maksudnya apa misalnya? Kalau kita melihat dukun zaman dulu itulah dia nggak sungkan-sungkan mendatangi pasien, tidak sungkan-sungkan memberi bantuan langsung kepada pasien, menjelaskan kepada keluarga. Nah itu mestinya juga kembali kita ke seperti itu. Ada bidan-bidan menurut saya yang cukup mumpuni nanti akan terlihat dari pendekatan yang humanisnya kepada pasien. Jadi kalau sekedar
datang periksa, kasih obat. Ya, nanti Anda akan bersaing dengan teman-teman yang akhirnya kalah pada bidan-bidan yang lebih humanis. Dan ini nggak cuma bidan, tentunya siapapun yang melayani pasien pasti akan dituntut makin ke sini itu makin humanis dan komunikatif. Nah, tujuan lainnya adalah mencegah adanya komplikasi obstetrik. Ya, yang kita udah tahu banyak sekali. Nah, saya urut satu persatu rekomendasi WHO tentang antenatal. Apa sih sebenarnya yang betul dilakukan secara digital? Pertama, dari intervensi nutrisi. Ini jadi nomor satu itu WHO justru menekankan adanya intervensi nutrisi, ya, selain dari prosedur antenatal care tadi, pemeriksaan. Nah, ini intervensi, yaitu memberi pasien harusnya mendapat makanan-makanan bergizi dengan tetap melakukan aktivitas fisik, olahraga rutin, jadi nggak ada pembatasan sebenarnya sejauh pasien itu normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan badan berlebih, jadi kenaikan berat badan berlebih salah, kurang juga tentu aja salah. Dimana kalau kurang nanti dia akan mengalami berat badan lahir rendah. Ya. Nih. Kemudian pemberian suplemen besi asam folat ini sudah tahu mulai sejak awal kehamilan, dosisnya 30-60, kemudian asam folat 400 mili sebenarnya sih. Kebanyakan asam folat itu 100, 200, 400, ada yang sampai 800. Kita ngasih 400 atau 0,4. Pemberian kalsium, pemberian vitamin A. Nah, vitamin A ini memang sih di daerah yang kasusnya defisiensi vitamin A-nya tinggi. Kemudian pemberian zinc, pemberian vitamin B, vitamin E, vitamin C. Nah, ini memang sih zaman sekarang sih sudah banyak obat-obatan yang digabung saja dengan merek-merek yang maaf menyebut umpamanya Polamid Genio, Polamigo, kemudian Blackmore sekarang kalau pasien itu banyak beli gitu kan, Promafit. Isinya sih kayak harus diingat bahwa hampir sama saja semuanya itu isinya. Bedanya nanti mereka mainkan adalah di dosisnya. Ada yang mengutamakan vitamin E-nya, ada yang mengutamakan vitamin C-nya, ada yang mengutamakan zat besinya. Nah, itu beda-beda tipis lah. Tapi kira-kira kita membandingkan semua sesuai harga lah, gitu kan. Jadi kita akan melanjutkan pada pemberian. Nah, satu hal lagi adalah pembatasan asupan kafein. Jadi sebenarnya sih bukan berarti tidak boleh pasien itu minum kopi. Yang penting adalah dia tidak lebih dari 300 mili ini. Ini ada kata-kata 300 mili. Ya, kira-kira sih paling sehari itu maksimal segelas. Kemudian setelah itu apa? Setelah intervensi diet. Kemudian adalah penilaian pada ibu. Penilaian pada ibu, nah ini yang mulai dengan pemeriksaan. Kita harus melakukan pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan laboratorium. Terutama kita terlalu besar. Pemeriksaan darah lengkap sebenarnya kita perlukan itu apa? HB, HT, leukosit, trombosit, div count, kemudian pemeriksaan hemoglobin ini nanti dilihat juga, kadang dilihat ferritinnya. Zaman sekarang apalagi dilihat. Jadi di ferritin ini kalau di laboratorium yang lebih lengkap kita kasih ferritin itu karena ada yang namanya anemia yang tersembunyi. Jadi misalnya HB-nya bisa saja 10 umpamanya, memang kurang dikit. Tapi nanti di ferritinnya ternyata rendah betul. Nah, padahal itu yang diperlukan adalah ferritin itu untuk membentuk hemoglobin betul. Jadi nanti kita akan seperti ini, walaupun sepertinya nggak anemia berat, ternyata cukup berat kekurangan dari ferritinnya.
Nah, itu di tempat ya rumah sakit yang lebih besar lah. Ya, tapi di Tamrin juga bisa kalau periksa ferritin saja sih. Nah, tapi ini indikasi biasanya kalau kita curiga. Kemudian deteksi infeksi saluran kemih, ngobrol dengan pasien, siapa tahu di rumahnya ada KDRT, pemeriksaan laboratorium, ada gula atau tidak, tanyakan dengan baik-baik penggunaan rokok atau obat-obatan pada pasien itu. Kemudian lab juga ini, jadi ini lab dari ini laboratorium, deteksi HIV sifilis. Sekarang banyak alat yang cukup dipakai dengan pemeriksaan rapid saja, jadi murah dan cukup akurat hasilnya. Ada rapid untuk HIV, ada rapid untuk sifilis, ada rapid untuk bahkan HB sekarang juga ada rapidnya. Jadi seperti juga kita melihat pada rapid COVID juga seperti itu, mirip. Jadi dia cuma mengambil sedikit cairan, baik itu entah itu darah, entah itu lendir segala macam. Nah itu kita periksa rapidnya. Kemudian TBC, kalau TBC ini indikasi saja. Tapi hati-hati bahwa makin tinggi kita dengan harganya HIV. Oke, kemudian itu penilaian pada ibu. Penilaian pada janin. Kita lakukan, yang paling sering aja mulai dulu. USG. USG dilakukan sebelum kehamilan 20 minggu. Jadi sebenarnya sih, ini memang tergantung faktor ekonomi pasien ya. Makin cepat makin baik, karena nanti akan ketahuan bisa lebih akurat menentukan, memastikan usia kehamilan, terutama pada pasien-pasien yang HPHT-nya tidak jelas atau lupa. Jadi kita nggak ragu lagi kalau kita di awal melakukan USG. Jadi makin dekat, makin aterem kita melakukan USG, tingkat kesalahannya dikatakan makin tinggi. Jadi kita kalau di USG dokter kandungan itu selalu tahu bahwa kalau awal-awal hamil kesalahannya itu cuma beberapa hari, maksimal 1 minggu. Jadi misalnya adalah dalam USG tertulis di gambar itu umpamanya 7 minggu. 7 minggu nanti akan keluar EDD. EDD ini HPL lah. Ya, ini karena banyak kan bahasa Inggris di dalam USG itu, ini HPL. Ini akurasinya paling lama kesalahannya 1 minggu, maksudnya apa? Kalau kita ngomong 7 minggu, berarti 8 minggu bisa saja, 6 minggu bisa saja. Tetapi dengan HPL umpamanya 1 Januari 2022, ini artinya apa? Paling dia melesetnya dari sini mungkin saja sih tanggal 24 Desember 2021. Tapi kan cuma seminggu. Bedakan dengan kalau kita USG pada kehamilan 9 bulan. Kata di USG keluar umpamanya 36 minggu. Ini kesalahannya bisa plus minus 4 minggu kalau sudah seperti ini. Artinya apa? Kalau HPL-nya di sini dikatakan 1 Januari 2022, ini bisa saja sebenarnya tanggal 30. Maaf, jangan 30 lah. Tanggal 1 Desember 2021 bisa. Sampai bisa saja plus minus 4, ternyata bisa saja sampai tanggal 30 Januari 2022. Ini rentang waktu yang cukup panjang untuk orang berdebat. Untuk mencari dokter lain beda lagi. Karena kalau di dokter ini tanggal 1 Januari, hari itu juga dia ke dokter lain, bisa saja tanggal 15 Januari. Ini 15 Januari, Bu. Hari itu juga ke dokter yang lain. Balik lagi. Enggak nih, Bu, tanggal 20 Desember nih, udah lewat ini. Repot kan? Nah, itu contoh yang disebut dengan kesalahan tinggi itu. Jadi, kalau dia USG di awal-awal, pakai itu kurang dari 13 minggu, sebenarnya paling tepat sih pada kehamilan 7 sampai 12 minggu, ini yang paling akurat. Ya, bukan 5 atau 6 minggu sih memang, tapi intinya adalah makin cepat itu makin akurat, kecuali di 5 sampai 6 minggu. Nah, kalau itu udah dapat angkanya atau dapat HPL-nya, itu nggak usah dirubah-rubah lagi pada saya aja, maaf aja kalau saya udah ketemu
teman sejawat saya di klinik Salmanisa bertiga. Kalau dokter Endah udah bilang tanggal 1, saya lihat USG-nya pada kehamilan yang memang 12 minggu, 10 minggu, saya nggak akan merubah lagi. Saya pegang aja USG yang awal-awal seperti itu. Jadi begitu pentingnya USG yang awal. Kemudian dari mana lagi penilaian janin? Nah, kalau untuk ibu-ibu yang biasa atau maksudnya dari jadi cukup dia disuruh memperhatikan pergerakan janin. Nah, bisa juga dengan melakukan CTG. Nah, ini yang disebut dengan menghitung 10 gerakan per hari. Kemudian pengukuran tinggi fundus. Nah, ini biasa sehari-hari oleh ibu bidan, memang rutin. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit, dengan CTG juga bisa ketahuan penilaian kondisi janin. Nah, ada yang akhir-akhir ini ditonjolkan di dokter Objin bahwa kadang-kadang kita perlu melakukan ultrasound pembuluh darah. Jadi kalau di laporan saya menulisnya SD, AU. Ini apa? Sistolik, diastolik, arteri, uterina. Ini kita ukur, bukan uterina, umbilikalis. Ini kita mengukur aliran darah dari tali pusat bayi. Nah, nanti akan ketahuan kalau dia sudah berkurang betul, nah SDAU-nya meningkat tajam. Jadi kalau SDAU ini umpamanya 2,5 sampai 3 itu normal. Jadi kalau dia sudah posterem betul atau AUGR betul, itu SDAU-nya bisa sampai 4. Wah, ini mah udah parah ini. Oke. Kita lanjutkan penilaian janin. Kemudian adalah bagaimana kelanjutan intervensinya, tindakan pencegahan pada kasus-kasus tadi. Ya, misalnya apa? ISK. Ya, kita nggak salah. Termasuk juga di sini kalau gejala pada ibu-ibu itu adalah Cholera-Bus. Saya rutin memberikan pemberian antibiotik kalau ketemu sama saya itu kasih clindamycin aja. Ini untuk ISK sama Cholera-Bus sudah beres ini. Ya, untuk apa? Untuk mencegah dia nanti ketuban pecah dini, terutama pada kondisi preterm, atau bahkan bisa nggak pecah ketuban, tapi dia kontraksi partus preterm. Bisa. Nah, itu gunanya ngasih antibiotik 1 paket pada hamil ketemu berapapun. Pada awal-awal 3-4 bulan boleh kasih. Nah, kalau ada kasus dengan kelainan resus, ini kalau kita kecuriga dengan ada cacingan, boleh diberikan obat cacing. Nah, vaksin TT memang masih rutin. Ini dia rekomendasi WHO masih sampai sekarang. Walaupun di banyak rumah sakit, terutama dokter spesialis kandungan sudah jarang melakukan itu karena dengan asumsi yang sudah meyakinkan bahwa di wilayah itu sudah tidak ada lagi ditemukan penyakit atau kondisi tetanus, serangan kejang tetanus. Kemudian di daerah tertentu ada pencegahan malaria. Nah, ini yang sama kini masyarakat adalah pencegahan HIV. Ya, dengan kalau HIV-nya positif tadi dia bisa diberikan obat sedini mungkin. Dalam Q&A ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya, intervensi dengan gejala psikologi umum. Ya. Ya, mual muntah. Nah, ini udah sehari-hari bisalah ibu bidan kasih vitamin B6 atau jahe. Kalau dia heartburn, panas ulu hatinya, kita kasih antasida. Kram kaki, nah ini yang paling sering ini mengeluh-mengeluh kram kaki ibu, padahal jelas sebabnya kebanyakan kurang magnesium, kalsium. Nah ini pada yang banyak ini sebenarnya selain vitamin adalah pada susu. Makanya pada saya selalu memastikan bahwa ibu itu harus minum susu ibu hamil. Di magnesium, kalsiumnya cukup. Kemudian low back pain, nah ini biasa karena memang beban rahim itu kan berat. Sehingga pada tulang panggul, tulang pinggang, tulang punggung belakangnya itu memang akan menjadi beban yang bergejala sebagai low back pain atau pelvic pain. Konstipasi karena faktor hormon progesteron. Ya, nah ini disuruh banyak serat aja. Nah, kadang-kadang timbul varises di kaki sampai ke vagina. Kalau kita lihat dari saya presentasikan tadi, karena memang cukup banyak. Berikutnya adalah intervensi sistem kesehatan dalam meningkatkan fungsi potensi. Nah, ini yang terakhir dari rekomendasi WHO itu. Nah, ini masuk kita nanti ke update-nya.
bahwa setiap ibu hamil dianjurkan untuk minum KIA. Ini bukan cuma di Indonesia, ini seluruh dunia. Nah, memang di dalam prakteknya di rumah sakit swasta, di klinik tertentu dia bikin sendiri. Tapi itu kurang bagusnya karena nggak lengkap. Betul, kalau di rumah sakit membuat sendiri atau klinik, dia betul-betul cuma untuk mengisi data saja kebanyakan. Nah, padahal di buku KIA itu begitu banyak penyuluhan untuk ibu-ibu. Sampai itu bayi anak sampai 5 tahun sampai balita, itu bukunya bisa dipakai terus. Nah, dan selalu membawa setiap kali kontrol. Nah, yang sekarang adalah IC tidak hanya ini kebalik, tidak hanya oleh bidan, sekarang juga dokter juga masuk dalam antenatal care yang rutin. Kemudian tenaga kesehatan, jadi nggak cuma disuruh WSG doang sebenarnya. Nanti kita lihat apa peran dokter pada buku KIA yang baru ini. Tenaga kesehatan dianjurkan untuk melakukan promosi kesehatan rutin. Nah, ini yang tadi saya singgung. Ya, mau sediakan waktu ke pasien itu untuk mempromosikan hal-hal tertentu tentang kesehatan gitu loh, yang rutin. Kemudian, nah ini yang baru, dulu sebenarnya WHO itu merekomendasikan 4 kali. Sekarang WHO sebenarnya 8 kali. Cuma Indonesia mengadopsinya, kita lihat berikutnya, 6 kali. Ini berarti sudah dikurangi dari rekomendasi WHO. Nah, ini tentu aja menyangkut faktor biaya negara. Karena kalau bicara ANC yang 6 kali itu, utamanya nanti pelaksananya adalah oleh puskesmas dengan biaya negara atau BPJS. Nah, ini buku KIA yang 2020 sebagai patokan antenatal baru. Apa beda utamanya? Tadi sudah saya singgung, di buku yang lama itu wajibnya ya itu 4 kali, sekarang wajibnya 6 kali rekomendasinya. Dulu tidak ada form untuk dokter kecuali untuk WSG. Sekarang ada tugas dokter selain dari WSG. Ya. Nah, WSG ditekankan dokter, tetapi bukan dokter spesialis doang, karena ini fokusnya puskesmas. WSG yang dimaksud dokter umum, jangan heran dokter umum itu memang dia masa kuliahnya ada, mata kuliahnya ada WSG. Jadi mereka cukup kompeten untuk WSG yang dasar. Jadi untuk puskesmas apalagi bukan berarti harus dokter spesialis di puskesmas, dokter umum. Nah, WSG-nya terutama itu tadi nanti kelihatan dari formnya. Screening preeklamsi. Nah, ini oleh dokter. Ya, saya kemudian pemeriksaan lab minimal HB. Berikutnya. Nah, tapi ini yang tetap berlaku dari dulu sampai sekarang adalah untuk meringkas dari pemeriksaan apa aja yang dilakukan oleh bidan maupun dokter di klinik, di rumah sakit, yang disebut dengan sebagai 10T. Ya, 10T. T yang pertama timbang badan, ukur tekanan darah, kemudian ukur lila, ya, status gizinya, tinggi pundus uteri, tentukan presentasi janin, denyut jantung janin, TT, pemberian tablet besi, tes lab sederhana. Nah, ini yang lab sederhana itu apa? Golongan darah mungkin sulit, HB, kemudian urin, ada proteinuria, glukosa urin, kemudian pemeriksaan HBsAg, sifilis, HIV, ini kita sebut sebagai triple test yang sangat direkomendasikan sekarang karena cukup dengan rapid semua udah ada, dan pada rumah sakit yang BPJS biasanya ditanggung semua. Kemudian tata laksana kasus, ya, ada masalah apa gitu kan. Dan konseling pembicara itu 10T. Lanjut. Nah, ini yang tentang tugas dokter itu yang saya bilang. Bukan tugas dokter. Ini pelayanan yang 6 kali ANC, yang dulu 4 kali, sekarang 6 kali. Nah, 6 kali ini ada 2 kalinya adalah ditekankan ke dokter. Ya, ada 2 kali. Nah, dokter kapan? Jadi kalau lihat pembagiannya trimester 1 itu 2 kali, trimester 2 sekali, trimester 3 3 kali. 2, 1, 3. Kapan aja? Nah, 2 kali ini 1 kalinya dengan dokter. Berarti sekali 1 kalinya lagi
dengan petugas bidan, ya kan. Jadi rekomendasi Untuk sebenarnya, kemudian ini juga bidan. Yang tiga mana? Dokter sekali lagi pada trimester 3. Berarti 2 kalinya dengan bidan. Terima kasih. Kemudian peningkatan yang peran dokter itu tugasnya jadi media komunikasi. Nah, kesini ada lembarannya jadi lebih banyak ya dokter itu. Nanti kita lihat lembaran apa yang banyak ke dokter. Kemudian terdapat screening, harus ini trimester screening. Nanti kita lihat lembarannya. Kemudian ada screening preeklamsi. Jadi yang menulis contrengan segala itu adalah dokter. Kemudian ringkasan kalau memang harus dirujuk. Nah, seperti apa lembaran yang saya maksud sebagai tugas dokter? Nah, ini. Oh, ini yang di bidan dulu. Jadi kalau bedanya dengan buku lama itu adalah kalau buku lama ada semacam tabel, lihat tabel yang diisi aja. Tensi berapa, nadi berapa, berat badan berapa, usia hamil berapa. Itu dihilangkan sekarang memang. Jadi disuruhnya apa? Ngisi grafik semua. Nih. Di grafik itu semua yang ibu-ibu biasa tulis itu ada. Berat badan. Masukkan ke ini berat badan di sini. Ini tersendiri lembarannya. Jadi berapa minggu tulis contreng di sini, Kak. Berapa minggu contreng lagi, itu kan? Nah, tinggi fundus nanti dia masuk ke sini semua. Tinggi fundus, tekanan darah, nadi, denyut jantung. Ini ada di lembaran ini semua. Ya memang harus ya kalau mau protes dengan nama saya ya. Ini protesnya sama Depkes. Kenapa? Kan ini repot. Memang saya lihat masalahnya sekarang udah berapa bulan jarang mengisi ini. Akhirnya nyatat lagi, ya tensi berapa di lembar dicatat nanti saya tunjukkan. Mereka akan mencatat di lembar yang dokter justru nulis di situ mestinya. Lembar yang ditulis di atas sudah jelas-jelas lembaran oleh dokter spesialis, oleh dokter gitu kan. Nah, diisi terus. Oke, memang sih cukup banyak, belum tentu pasien ya itu tadi pasien ke dokter paling juga memang sekali atau 2 kali. Memang lebaran cukup luas kalau dokter mengisi terus. Tapi maaf aja ada dokter yang tulisannya gede-gede, jadi kalau sekali ke dokter bisa 1 halaman, padahal cuma sekali periksa itu ada. Nah akhirnya kan rebutan dengan bidan mengisi itu jadi mohonlah perlahan tapi pasti ibu-ibu itu mengisi grafik ini saja. Ya, jadi kenapa itu tadi? Berat badan ada di sini, tinggi fundus ada di sini, tekanan darah ada di sini. Nih tekanan darah ini, denyut jantung janin ada di sini, gitu kan? Jadi sebenarnya nggak jauh beda, cuma satu kelemahan yang memang saya harus pahami bahwa kalau ada keluhan pasien nggak masuk di lembar mana, gitu kan? Nah itu yang jadi problem memang. Karena pasien juga kadang Bu Bidan perlu nulis keluhannya apa, tulis anamnesa, gitu kan? Anamnesa nggak ada lembaran itu. Nah, jadi yang berikut pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang wajib sangat direkomendasikan artinya adalah pemeriksaan HB sekarang sama triple test HBsAg HIV minimal. PDRL atau sifilis itu ya nggak kalau saya sih bukan nggak wajib. Kenapa? Dia kalaupun positif, masalahnya paling dikasih antibiotik juga udah sembuh. Gitu. Kasih amoksisilin 5 hari juga ada hilang sifilisnya begitu kan. Apalagi dikasih kalau nggak dikasih eritromisin. Kalau ini problemnya kan serius ke bayi. Sifilis juga bisa ke bayi ya. Cuma ini kan bisa kemana-mana menular ke orang lain segala macam. Kalau di ruangan ini biasanya kayak dimasukkan ke ruang isolasi. Kalau sifilis biasanya ruang biasa aja. Kemudian tadi hemoglobin. Nah kalau yang rekomendasi tadi gula darah, golongan darah, PDRL sifilis. Kemudian pada kehamilan 4-12 minggu, telepon tes darah ini jadi rinciannya HIV. Nah, jadi maksudnya waktunya kapan sih? 4-12 minggu kita cek HB, HIV, hepatitis C. Jadi awal-awal sebenarnya ini triple test itu. Kemudian pada 24-8 minggu cek gula darah. Ya. 26-28 cek golongan darah dan resusnya.
Oke. Nah, apa manfaatnya kalau pemeriksaan laboratorium di awal? Tadi saya sudah singgung di awal-awal bahwa bisa kalau kita tahu dia anemia di awal 3 bulan 4 bulan kita bisa beri obat-obat aja tanpa harus transfusi. Umpamanya HB-nya 8 deh, ibunya nggak mau transfusi, nggak apa-apa. Atau apalagi kalau cuma 9 lebih sedikit. Kasih aja obat tambah darahnya jadi 2 kali atau 3 kali sehari. Dia akan kekejar nanti. Sehingga nanti kita tidak tergopoh-gopoh pada trimester 3 cari transfusi. 1. Kemudian kedua, kalau dia nggak periksa, ternyata dia anemia, bayi itu akan mengalami bisa stunting, IQ rendah, IGR, segala macam. Kan kasihan. Jadi kita punya andil melahirkan generasi yang jelek. Karena kita sederhana aja, kita nggak meriksa HB. Gula darah tadi pada usia 6 bulan. Kalau dia ketahuan di awal, dia sekarang ini cukup pemberian obat metformin. Beda dengan kalau dia nanti udah mau lahir, gula darah tinggi, rata-rata dikasih insulin. Insulin mahal, segala macam. 1. Sementara risikonya kalau nggak ketahuan itu gula darahnya tinggi, diabetes, bayi itu bisa tumbuh dengan cepat besar sekali, atau yang paling nggak enak adalah sudden death, tahu-tahu meninggal. Itu cukup sering. Ternyata dia diabetes. HbA1c positif. Nah, kalau kita tahu di awal, kita bisa mempersiapkan HIG-nya dengan cepat, dengan tenang. Jadi bisa kalau dia di daerah tertentu yang ditanggung oleh Pemda, kalau Dinkes, dia nggak bayar. Tapi kalau umpamanya nggak disiapkan, tahu-tahu nanti mau lahir, ternyata HbA1c positif. Cari HIG nggak dapat, dinas tutup segala macam. Dia harus beli itu harganya. Bisa 3 juta per sekali suntik itu. Padahal dia, andai dia disiapkan, mungkin dia punya, kalaupun umpamanya nggak di dinas, nggak menanggung, dia bisa dibantu dengan mencicil umpamanya kan. Kemudian HIV positif apalagi. Kalau ketahuan dari awal, dia bisa diobatin sehingga nanti viral load-nya namanya menurun. Kalau viral load-nya rendah, dia bisa lahir normal. Tentu di fasilitas kesehatan yang benar juga. Nah, bayangkan kalau Bu Bidan nggak tahu nih, ada pasien HIV sebenarnya positif, tolong aja di rumah atau di klinik sendiri. Siap-siap aja. Sekian tahun kemudian kita dapat berita, bidan itu ternyata HIV. Amit-amit kan? Nah, itu padahal tuh sederhana aja. Periksa aja. Rapid test HIV di awal-awal. Jangan belakang. Kemudian pemeriksaan, nah ini ya tadi saya bilang pemeriksaan dokter bagaimana? Pemeriksaan fisik oke. Ini yang rutin ke dokter ya pemeriksaan fisiknya ada, tapi kalau yang cuma USG ya biasanya udahlah ini lewat ini. Nah, yang USG rata-rata pada tadi saya sudah singgung pada trimester 1, trimester 3. Di dalam buku kayak itu, trimester 1 dikasih lembaran seperti ini. Ya kan? Ditulis di sini. Tapi kalau yang baik sebenarnya diisi sama dokter di sini. Hasil USG ini. Dia pemeriksaan fisik, ini pemeriksaan fisik. Ya kan? Kemudian dia cek, ada pemeriksaan labnya, udah ada belum pemeriksaan lab. Ya. Pada trimester 3 dokter mengisi isi. Sama ada lembaran yang kalau memang harus ditulis di halaman berikutnya itu ada lembaran kosong. Yaitu yang saat ini saya bilang lembaran kosong itu yang sekarang sering diisi oleh bidan. Kemudian, nah, saya lebih menekankan sedikit dengan pemeriksaan USG oleh dokter itu. Pemeriksaan USG oleh dokter pada trimester 1, saya sudah bilang tadi, ini untuk konfirmasi hamil atau tidak. Jadi jangan heran tes pack positif sepertinya, samar-samar. Ternyata bisa aja disimpulkan, enggak nih, ada masalah apa dengan haidnya, dengan hormonnya gitu kan. Kemudian intra atau extrauterin, KIT, kalau ekstra. Dan usia hamil yang lebih akurat dibanding kalau datang pada trimester 2 atau 3. Ya, terutama ini pada yang lupa. Nah, pada trimester 3 ini
biometri pertumbuhan banyak yang bisa diperiksa trimester 3 memang. Letak presentasinya, presentanya bagaimana, ada pertumbuhannya bagaimana, ada tali pusatnya bagaimana, semua dirinci. Nah, memang ekstranya adalah, nah kenapa kalau saya nulisnya, disarankan ke pasien itu 3 kali tiap 3 bulan lah. Nah, yang bulan trimester 2 apa? Nah, itu ada yang namanya Verta survei itu. Atau kalau melihat USG 4D itu lebih jelas pada usia kehamilan 18 sampai 22 minggu. Kita sangat mudah melihat wajahnya, penampilannya semua pada usia seperti ini. Ya. Jadi Verta survei itu adalah mencari detail betul. Jadi kalau pada trimester 1 kita nggak bisa lihat jari, di trimester 2 ini kita bisa lihat jari. Bisa lihat kelaminnya yang lebih baik. Kalau trimester 1 sering kelamin enggak, ya. Nanti kalau trimester 3 ketahuan kelamin kaget. Nah, mending trimester 2 jelas. Kemudian adakah kelainan minor ataupun minor. Nah ini memang kalau dipilih, umpamanya ada yang menambahkan USG ke feto maternal, jangan sembarang waktu juga. Kalau trimester 1 feto maternal ngapain? Nggak lihat apa-apa, nggak ada beda dengan dokter obgyn umum. Kalau mau di fetal survei ini pada 18 sampai 22 minggu cukup sekali. Oke, sedikit lagi. Nah, tadi lembar ke dokter berikutnya adalah screening preeklamsi. Jadi ini lembar yang ini diisi oleh dokter, dicontreng-contreng aja, inikah, nah, atau ini di sini. Nanti disimpulkan. Kalau duanya kuning, ini dia ada resiko sedang. Kalau ternyata merahnya banyak, ya dia risiko berat. Itu untuk yang penting. Ini kalau yang ini sih sudah pada tahu. Ini yang paling penekanan di sini dokter ini itu adalah ada yang namanya MAP. Kalau di bahasa Indonesia kan tekanan ada tekanan arteri rata-rata. Jadi dia dari tensinya sistol, diastol dihitung, nanti keluar MAP namanya. Ya, MAP itu kalau bahasa Indonesianya disingkat TAR. Nah ini untuk menentukan kalau dia di atas 90 ini risikonya sudah jelas nih, ada di kuning. Memang kuning sih, gitu kan, kalau TAR-nya tinggi. Oke, terakhir itu terima kasih. Sampai nanti kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke moderator. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Nah, kepada teman-teman rekan sekalian dipersilakan bila ada pertanyaan. Ini sudah ada dok di via WA, ini dari bidan kita Eka Andini menanyakan apakah tanda ferritin rendah sama tandanya dengan HB rendah, bagaimana pengobatannya? Silakan dokter. Ya itu tadi saya sudah singgung sebenarnya tadi sedikit kan. Ferritin itu disebut dengan cadangan zat besi. Jadi ada zat besi yang tinggal dipakai, ya kan? Minum obat tambah darah, pakai langsung. Obat tambah darah atau makanan sehari pakai langsung. Tetapi kita juga harus punya cadangan. Cadangan itu diperiksa di sebagai laboratorium namanya ferritin. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau orang HB-nya 9, anemia atau bahkan ada yang 11. Ternyata ferritinnya rendah sekali. Ferritin rendah berarti dia tidak punya cukup cadangan nantinya untuk kalau ada apa-apa. Begitu HB ada pendarahan sedikit, langsung dropnya banyak. Jadi jangan heran, pendarahan nggak banyak kok, HB-nya rendah banget kemudian. Nah itu jadi contoh seperti itu. Jadi kita bisa tertipu, artinya tegasnya kalau cuma dari hemoglobin. Terutama ketika orang harus melahirkan di mana akan keluar cukup banyak darah. Nanti dia akan drop betul HB-nya. HB-nya drop kemudian. Kenapa ya? Cadangannya dikit, dia punya ferritin rendah. Nah, solusinya, jadi kalau sekarang itu memang trennya di rumah sakit karena pemeriksaan cukup mahal, rata-rata di rumah sakit yang cukup besar meriksanya ferritin. Nah, kalau solusinya gimana? Kalau HB aja rendah, kalau HB rendah
HB enggak. HB normal, ferritin normal, oke. HB-nya normal, ferritin rendah, dia tetap kita berikan zat besi yang lebih. Nah, problemnya itu zat besi aja nggak cukup karena ferritin itu sebenarnya adalah gabungan dari zat besi dan asam amino segala, protein segala. Sehingga ada yang memberikan langsung kasih ferritin. Jadi kalau ferritin sayangnya itu dalam bentuk infusan adanya. Jadi kita memberikan infusan zat besi sebenarnya kemudian kita berikan. Nah, jadi itu. Jadi kalau atau transfusi langsung, masalahnya kalau transfusi langsung PMI tetap mematok dari hemoglobin. Jadi kalau HB-nya 10 kita maksa tambah darah transfusi itu. Jadi kalau mau dia beli infusan zat besi. Itu kalau ferritin yang rendah. Saya menyampaikan permohonan maaf Ada lagi pertanyaan? Kami kembalikan kepada para lanjut Dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Tati. Assalamualaikum. Bunda Tatiani ini menanyakan tentang dan memang wajib harus mengisi kolom grafik ibu hamil dan sering memberikan konseling atau penkes. Jadi kami bingung untuk mengisi atau menulis terapi yang diberikan dan kita sering sekali memberikan penkes konseling pada ibu hamil. Kurang keras, maaf ulang. Ya, jadi ini Bunda Tatik menanyakan. Jadi bidan itu memang mengisi kolom grafik ibu hamil, tapi bidan sering memberikan konseling atau penkes. Jadi bingung Dok, hasil penkesnya itu mau ditulis di mana gitu. Kalau misalkan di buku lama kan sebelumnya memang ada gitu Dok. Bidan sudah memberikan penkes. Jadi kalaupun nanti si pasien ini dia pindah ke bidan yang lain, jadi bidan itu sudah tahu sudah mendapat penkes apa. Seperti nah, itu. saya sih solusi tengahnya aja tuh memang kan kalau ditanyakan saya sih juga bingung juga jawabnya, orang bukunya adanya seperti itu, Depkes Kemenkesnya bikinnya seperti itu gitu kan. Saya sih cuma menghimbaunya tulis yang tidak masuk ke dalam grafik itu ya keluhan umpamanya kan, atau ada hal yang penting ditulis, tapi itu tadi lembarannya jangan dihabiskan untuk sekali dua kali pemeriksaan bidan aja gitu loh. Betul-betul lah diisi di situ tulisan itu, kalau numpang juga di tempat halaman dokter itu betul-betul yang sedikit yang penting aja gitu loh. Nah, termasuk apa? Jangan tulis tensi di situ, berat badan di situ, karena tensi berat badan kan tadi saya udah kasih gambaran, dia ada di grafik tersendiri yang harus diisi bidan gitu loh. Intinya adalah silakan isi numpang di tempat halaman kosong dokter itu, tapi yang tidak ada di dalam grafik. Ya, termasuk apa? Obat. Silakan tambahkan, saya ngasih obat ini, karena di buku grafik jelas nggak ada tulisan obat apa, betul. Tapi kayaknya nggak banyak-banyak, karena saya lihat ada ya, ngisinya diisi semua. Ini seolah-olah tegasnya nggak mau ngisi grafik atau itu tadi grafik-grafik yang sudah disediakan oleh Kemenkes di buku itu gitu loh. Itu sayang, dan nanti lama-lama ya nggak apa namanya, kalau mau protes nggak cocok, nggak bagus lihat buku itu, protes nanti kalau di pertemuan dengan Kemenkes lah gitu kan, yang ada Dinkes atau Kemenkesnya ini berat banget tulis begini, nggak bagus gitu kan ya, sehingga barangkali dirubah untuk yang akan datang gitu. Atau minta tambah halaman tersendiri, tapi itu tadi tetap aja sih menurut saya kalau bidan nggak perlu banyak-banyak nulisnya gitu loh. Tulislah yang betul-betul penting aja yang tidak ada di grafik. Oke, lanjut. Selanjutnya nih Dok, ini banyak yang mempertanyakan standar pemeriksaan HB itu dengan apa Dok? Ya kalau standar sih tetap aja hemoglobin. Jadi saya bilang kan, standar sih tetap hemoglobin. Di mana kita udah tahu kalau kurang dari 11 itu anemia, kalau di bawah 8 itu sudah anemia berat, ya kan? Saya cuma menambahkan kemajuan teknologi atau kemajuan pengetahuan itu adalah
Ternyata yang lebih sensitif adalah pemeriksaan ferritin. Ya kalau umpamanya pasien bidannya mau periksa ferritin yang harga lebih mahal, yang jelas nggak ditanggung BPJS nih. Jadi kalau yang pasien periksa ke rumah sakit minta ferritin ya nggak bakalan, gitu kan. Tapi kalau bayar sendiri ya silakan. Gitu. Sensitifnya lebih bagus ferritin. Tapi kalau standar kita cukup pemeriksaan hemoglobin. Nah ini ada pertanyaan ya, saya baca aja. Untuk pemeriksaan awal HB dan gula darah, apakah boleh menggunakan alat stick lab sederhana? Boleh saja. Sejauh alat itu disediakan bukan oleh ada standar dari Kemenkes atau sekarang sebenarnya standar yang standar baku nasional itu boleh berarti kita pakai. Nah tapi ingat itu akurasinya nggak sebagus pemeriksaan laboratorium itu aja. Tapi untuk pemeriksaan deteksi dini, tadi saya sudah ngulang bahwa stick itu boleh dipakai. Ini ada pertanyaan lagi, berarti saya baca. Saya izin bertanya, pada ibu hamil usia kehamilan 12 minggu, hasilnya HB 8. Ya, dicek ulang tuh HB-nya berapa minggu kemudian ya dok. Nah, terapi dulu dong, kalau HB 8, buru-buru terapi, itu HB itu udah anemia berat kan. Pilihannya, sebenarnya sih, tetapi yang lebih bagus adalah transfusi kalau HB-nya 8 ya. Karena batas dari transfusi wajib itu sebenarnya 8. Ada juga yang di tempat lain 7. Nah, berarti kita kebut. Intinya adalah kita kebut dia supaya HB-nya cepat tercapai. Dengan cara pemberian tablet besi aja. Tapi kalau tadi mau lebih baik, cek ferritin. Rendah juga enggak? Kalau rendah, mending transfusi. Atau nggak mau transfusi, infus zat besi. Ya kan? Ada, tapi juga masih mahal dan ternyata nggak ditanggung BPJS. Cepat. Jadi intinya kalau 8 ya harus cepat lah dapat. Nah kalau dikasih obat tampil zat besi berapa? Ya dia minimal 2 kali, kalau bisa 3 kali sehari. Memang efek sampingnya dia akan konstipasi. Itu yang nggak enak. Tapi ya oke, kita mengejar HB cepat. Periksa kapan? Sebulan. Ya, kita cek sebulan kemudian signifikan nggak naiknya. Kalau dia signifikan jadi 3 kali sehari, HB-nya sebulan naik 1, wah bagus, tinggal dilanjutin aja obatnya. Tapi seandainya sebulan HB-nya tetap 8, kalau dari bidan itu langsung rujuk untuk lakukan tindakan apa. Minimal dia akan diceknya lebih lengkap. Kenapa? Naik. Nah, gitu cara. Jadi kira-kira sebulan diulang. Kalau kita ngasih zat dosis yang lebih 2 atau 3 kali. Kemudian ibu hamil dengan DM diberikan metformin dari usia tahun berapa? Itu boleh. Kenapa? Buktikan bahwa sekarang aja metformin nih ya pertanyaannya. Orang untuk program hamil saja kita berikan metformin. Berarti apa? Ketika dia berhasil kasih metformin nih, ternyata berhasil dia hamil, dia sedang meminum metformin. Ada risiko? Tidak ada risiko ternyata. Makanya saya lihat dokter penyakit dalam yang orang-orang lama, mungkin pengetahuannya juga kurang, dia masih takut ngasih metformin. Ada dokter penyakit dalam yang ngasih itu. Jadi begitu kita konsulkan ibu hamil untuk terapi gula darah, masih mau ngasih insulin juga, itu nggak enak banget. Nah, suntikan insulin kan disuntik. Jadi pokoknya aman, itu loh jawaban terutama penting. Kasih aja. Jadi saya sekarang kalau tidak tahu ada dokter penyakit dalam seringnya sukanya cuma ngasih insulin, mending saya kasih obat sendiri aja. Jadi ibu hamilnya juga saya kasih aja metformin 3 kali 500 karena saya yakin aman aja gitu kan. Dan yang penting cek juga sama, kita cek lagi aja gula darahnya. Kalau yang tinggi umpamanya cek seminggu. Tapi untuk ngecek benar enggaknya orang itu kontrol atau benar nggak orang ini diabetes yang kronis atau yang akut doang, kita sebenarnya ceknya kan HB1AC. Jadi ada namanya HB1AC. Jadi sekarang lebih tren itu memeriksa HB1AC. Jadi yang nipu-nipu makannya mau periksa gula, saya makannya kurang. Padahal sehari 2 hari sebelumnya makannya tetap biasa saja. Nanti ketahuan di HB1AC. HB1AC tetap tinggi. Ya itu nggak beres pokoknya.
Jadi kontrolnya juga sama gitu. Mending kalau untuk kontrol bisa cek HB1AC. Benar nggak ibunya sudah cukup turun gula darahnya dengan stabil gitu. Ada lagi? Atau saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Ini Bu Tati udah tadi. Pertanyaan Bu Tati. Kemudian dari Bu Reski. Bumil dengan DM apa hanya dimainkan atau apa lain? Soalnya sudah 2 kali kawin DM akhirnya meninggal itu sudah bayi besar. Nah, kalau yang kayak gini memang sih harus ada dong apa insulin yang sebenarnya sih kalau yang reaksi yang bagus memang insulin. Jadi kalau itu ada merasa gagal dengan metformin, termasuk tadi saya kasih metformin ini hari ini gulanya 300, kasih metformin 3 kali 500, minggu depan cek lagi ternyata gulanya turun dikit atau enggak turun, bahkan HB1AC-nya juga masih tinggi. Nah, itu saya konsulin pada penyakit dalam, silakan kasih insulin gitu. Ya. Berikut yang pertama pertanyaan berikut. Yang pertama aku usia kehamilan 40 minggu meninggal di dalam. Yang kedua prematur juga 2 minggu akhirnya meninggal juga. Nah, ini juga dengar riwayat DM bagaimana untuk kami. Ya simpel saja. Kalau udah jelas kayak gitu mah jangan nunggu hamil. Sebelum pastikan gula darahnya sudah terkontrol apa belum? Ya siapa rajin minum obat atau diet yang ketat kalau mau nggak pakai obat. Jadi DM itu sebenarnya sih memang dalam ilmunya nggak harus terapi buru-buru terapi metformin atau insulin, ya biasanya disuruh diet dan olahraga. Kecuali yang tidak bisa kemudian baru kita lakukan. Ya, izin bertanya, apakah pemberian nifedipin bisa diberikan pada ibu dengan hipertensi itu misalnya? Boleh. Dan nifedipin itu udah aman. Nah ini kadang-kadang Bu Bidan juga masih terpaku dengan tulisan di buku tulisan di kertas obat di petunjuk pemberian obat. Di petunjuk pemberian obat rata-rata memang mereka mengatakan tidak aman pemberian ibu hamil, tidak boleh ibu hamil. Itu kan pengetahuan farmasi dengan pengetahuan ilmu dokter lain. Jadi misalnya ada juga yang masih takut saya kasih Aspilet. Pokoknya dibaca di Aspilet pemberian obatnya jangan diberikan pada ibu hamil, jangan diberikan pada ibu hamil. Lah kita itu malah memberikan dengan wajib gitu kok Aspilet pada kasus-kasus pada penggumpalan darah, pada orang yang susah hamil. Begitu juga yang kayak nifedipin, metformin itu kalau dilihat di leafletnya ya nggak boleh semua di ibu hamil mah. Nah itu gunanya diskusi seperti ini. Kalau udah dokter objinnya yang ngomong bahwa atau ininya itu karena udah ada satu pengetahuan penelitian dari para dokter kandungan. Kemudian berikut pertanyaannya standar pemeriksaan HB pakai alat apa dok? Ya kalau standar ya jangan zaman sekarang jangan pakai HB sali lagi lah. Jika kesalahannya tinggi itu minimal setengah bisa 1 salahnya. 1 maksudnya apa? Kalau ibu nulisnya 7 bisa aja ternyata 8 bahkan ada yang jauh banget 9. Gitu kan? Sekarang mending stick lebih baik sedikit. Kalau pemeriksaan standar tetap aja sih digital sekarang di laboratorium khusus. Kemudian pertanyaan berikut, apakah nifedipin bisa untuk terapi kontraksi? Bisa, udah biasa kita kasih, terutama pada pasien yang biasa kita pilih kalau pasien yang kasih Dufadilan, Nistolan itu berdebarnya berlebihan, udah kasih setengah, kenceng banget debar-debar kasih nifedipin pilihan. Titrasi nifedipin maksimal sampai berapa? Kalau untuk menurunkan tensi sampai sehari itu 8 tablet. Kemudian tiap 2 jam, jadi 80 mg per hari maksimal. Dia 1 tablet 10 mg. Ya 2 jam kita tensi masih tinggi banget, kasih lagi aja. 2 jam tensi masih belum turun juga, kasih lagi aja. Itu untuk antihipertensi ya. Kalau untuk tapi sama lah, dosis maksimal itu 80. Jadi kalau untuk kontraksi ngasih 4 kali boleh juga, walaupun tulis rata-rata ngasih 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak masalah. Pemberian Folamer Genio darah pasien COVID boleh tak? Boleh. Dok, ibu hamil yang penggunaan asam folat lebih dari berlebihan, apakah efek sampingnya? Nggak ada. Pada IC ditemukan misalnya sifilis positif, boleh kan? Kalau tahu obatnya nggak susah-susah ya boleh lah. Itu tadi saya bilang kasih aja eritromisin 3 kali 500 5 hari, sifilisnya biasanya udah hilang itu.
kemudian kita Pilihannya sebenarnya sih penisilin injeksi, tapi kan jarang banget sekarang. Penisilin J. Nggak tahu kalau di puskesmas masih punya kali, tapi kalau di tempat biasa kasih eritromisinnya juga beres. Pemberian klinik ISK boleh. Tadi yang saya bilang juga. ISK mau dari awal hamil kasih clindamycin, kasih saja. Daripada dia dengan infeksi saluran kemih malah pecah ketuban, preterem, abortus segala macam. Kasih obat. Wajib insulin bila habis satu AC berapa dong? Nah nggak ada. Yang penting adalah berapa kita udah coba. Tadi saya bilang sebenarnya tahapan pengobatan diabetes itu adalah diet olahraga. Kasih waktu seminggu atau 2 minggu, nggak turun, kasih obat metformin dulu 2 atau 3 minggu, cek lagi nggak turun juga, baru pindah ke insulin. Jadi tidak patokan habis satu AC. Tapi adalah bisa nggak dikontrol dengan obat diet atau obat biasa, kalau nggak bisa juga. Udah habis katanya tuh, saya kembalikan moderator. Yang paling banyak adalah karena Sudah dokter, sudah habis pertanyaan. Terima kasih kepada rekan-rekan bidan semua. Alhamdulillah. Webinar hari ini materinya sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita nanti ada sesi lagi ya dok ya. Untuk tema selanjutnya ya dok. semuanya hampir sama. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan jadwal dokter di Rumah Sakit Emma Tamrin. Yang pertama dengan Dr. Firdaus Artoni, beliau berpraktek di Rumah Sakit Tamrin Cilengsi setiap hari Rabu dan Sabtu. Rabu jam 15 sampai jam 17, hari Sabtu jam 16 sampai jam 19. Oke. Silakan kepada rekan-rekan bidan semuanya bila ada yang ingin ditanyakan atau akan merujuk pasien, silakan untuk segera menghubungi kontak informasi kami ini. Terima kasih kepada rekan-rekan bidan semua.